Shalom, saudara-saudara semua. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Bersama saya, Pendeta Darmanto Lemuel dari GKI Temanggung. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, menjadi sahabat. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk menangkap pesan yang Kau sampaikan pada hari ini. Dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita terambil dari Amsal 17 ayat 17 dan juga Amsal 27 ayat 6. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 27 ayat 6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara-saudara, sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendirian. Kita memerlukan sahabat dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat menanggung kesukaran seorang diri. Kita memerlukan sahabat yang menolong kita. Saat kita susah, kehadiran sahabat akan sangat menghibur kita. Saat kita salah, kita juga memerlukan sahabat yang mengoreksi kesalahan kita. Namun memang tidak banyak yang sungguh-sungguh mampu menjadi sahabat sejati, yang selalu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Karena langkanya sahabat sejati, filsuf Prancis abad ke-16, Michel de Montaigne, pernah mengatakan, "Oh my friend, there is no friend." Oh teman-teman, di sini tidak ada teman. Banyak orang mau menjalin persahabatan karena beberapa alasan. Misalnya untuk kesenangan dan kepentingan diri saja. Alasan-alasan seperti ini adalah alasan-alasan yang sangat rapuh. Saat sahabat kita kurang menyenangkan, mengecewakan atau melukai kita, atau kurang bermanfaat lagi buat kita, persahabatan kita akan segera berakhir. Bahkan persahabatan bisa menjadi permusuhan. Seperti kata Pomeo, ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Habis manis sepa dibuang. Tak ada kawan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Pomeo ini sering terjadi dalam kenyataan. Kita disebut sebagai sahabat sejati jika kita tetap mencintai sahabat kita di setiap musim kehidupan, bagaimanapun situasi dan kondisi sahabat kita. Apakah kita termasuk sahabat sejati? Saat sahabat kita kaya atau miskin, saat sedang berada di puncak ataupun sedang terpuruk, saat sedang terkenal maupun saat sedang tercemar, kasih kita tak pernah berubah. Saat sahabat kita lebih sukses dari kita juga tidak iri hati, tapi kita ikut bersuka cita dan memberi apresiasi. Saat sahabat kita sedang kurang beruntung, kita ikut berempati. Pertanyaannya adalah, apakah motif yang kokoh dalam persahabatan agar kita mampu menjadi sahabat sejati? Yang pasti, jika alasannya hanya kesenangan dan kepentingan diri sendiri, persahabatan kita tidak akan awet. Landasan persahabatan yang paling kokoh adalah kasih. Kasih selalu mengharapkan yang terbaik buat sahabatnya. Kita akan ikut susah dan ikut terluka saat sahabat kita mengalami hal yang buruk. Kita tidak akan tinggal diam. Kita akan berbuat sesuatu agar sahabat kita menjadi pulih dan baik kembali. Di dalam kasih ada penerimaan, ada nasihat, ada pengorbanan,
buat sahabat. Dalam persahabatan sejati, kita akan saling menerima, saling menasihati, dan saling berkorban. Kasih memiliki kekuatan yang mengubahkan, kekuatan transformatif. Jika persahabatan dilandasi kasih, maka persahabatan itu akan mentransformasi diri kita menjadi lebih baik. Seperti lagu tentang persahabatan. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kubu-kubu, dan selanjutnya. Dari kita yang egois menjadi kita yang murah hati. Dari kita yang sombong menjadi kita yang rendah hati. Dari kita yang individualistis menjadi sahabat yang menaruh empati. Kita bisa melihat proses transformatif ini dalam persahabatan para tokoh Alkitab. Ketika Yesus menjadi sahabat Zakeus, pemungut cukai, Zakeus mengalami transformasi hidup. Zakeus tadinya susah karena dibenci orang dan juga bersifat materialistis. Kini menjadi Zakeus yang baru, yang hatinya dipenuhi sukacita, karena menjadi sahabat Yesus, sahabat sejati, dan ia pun menjadi orang yang berjiwa sosial. Demikian juga, jika kita memiliki sahabat sejati, kita akan mengalami transformasi. Demikian juga saat kita menjadi sahabat sejati bagi orang lain, sahabat kita juga akan mengalami transformasi. Saudara-saudara, proses transformasi dalam persahabatan tidak selalu nyaman. Kadang menyesakan, kadang melukai kita. Seperti ulat yang terbungkus dalam kepompong. Mungkin akan merasa sesak dan gelap. Namun, itulah kegelapan dan kesesakan yang terberkati. Karena tidak lama, ulat itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Saudara-saudara, kritikan sahabat, teguran sahabat, mungkin kadang menyakitkan dan melukai, namun sesungguhnya menyembuhkan, memulihkan. Sebagaimana tertulis dalam Amsal 27 ayat 6a, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Jika kita sebagai sahabat yang ditegur, belajarlah untuk menerima dan terbuka terhadap teguran dan kritikan. Janganlah kita terus merasa benar atau malah marah saat kita ditegur. Belajarlah untuk minta maaf jika kita memang salah. Berterima kasihlah pada sahabat yang sudah menasihati dan mengingatkan kita. Jika kita sebagai sahabat yang akan menegur, belajarlah untuk jujur dan berani menyatakan kesalahan, karena itu demi kebaikan sahabat kita. Jangan kita membiarkan sahabat kita terlena dalam kesalahan dan berjalan menuju jurang kehancuran tanpa ada yang mengingatkan. Jangan biarkan juga hal buruk atau negatif yang ada pada sahabat kita mempengaruhi kita, membawa pengaruh buruk dan membawa celaka buat kita. Jangan kita juga memberi pujian yang pura-pura. Persahabatan kita akan lestari dan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas kehidupan jika kita saling menasihati di dalam kasih. Saudara-saudara, untuk menjadi sahabat sejati tentu kita memerlukan proses sepanjang hidup melalui jatuh bangun. Kita harus terus bergaul erat dan terus belajar dari sahabat abadi kita, yakni Tuhan Yesus, yang juga menyebut kita sebagai sahabatnya. Biarlah kasih dan pengorbanan Kristus menjiwai dan mewarnai tiap persahabatan kita dengan sesama. Kita perlu terus memperkuat komitmen dan motivasi kita untuk terus belajar menjadi sahabat sejati. Belajar mengikis keegoisan kita, mengurangi kenyamanan diri, dan belajar berkorban. Di tengah dunia yang penuh pementingan diri, sangatlah dibutuhkan hadirnya sahabat-sahabat sejati yang mau peduli dan mau memulihkan. Sahabat sejati, Andakah orangnya? Amin.